Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kegiatan 1 pada bab himpunan, yaitu konsep himpunan. Di konsep himpunan itu sendiri kita akan belajar tentang apa itu himpunan, cara penyajian himpunan, serta himpunan kosong dan himpunan semesta. Oke, baiklah, kita langsung saja ke materinya. Perhatikan 3 gambar di atas. Terdapat 3 gambar kumpulan yang disebut himpunan. Yang pertama, himpunan buah-buahan, himpunan gajah, kemudian himpunan moda transportasi. Kenapa 3 gambar di atas kita dapat menyebutkan sebagai himpunan? Sesuai dengan definisi himpunan, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat disebutkan anggotanya. Jadi, ketika ada kumpulan objek-objek dan terdefinisi secara jelas, serta kita dapat menyebutkan anggota dari objek-objek tersebut, maka itu disebut dengan himpunan. Kita lanjut ke contoh. Di sini terdapat contoh kumpulan yang termasuk himpunan. Yang pertama yaitu kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Di sini kumpulannya terdefinisi secara jelas, yaitu hanya siswa-siswa yang lahir pada bulan Agustus. Yang kedua yaitu kumpulan buah-buah yang diawali dengan huruf M. Di sini juga jelas terdefinisi kumpulannya, yaitu kumpulan buah yang diawali dengan huruf M. Kita juga dapat menyebutkan anggota dari kumpulan tersebut, yaitu contohnya mangga, melon, manggis, dan lain-lain. Terus contoh yang ketiga yaitu kumpulan nama-nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Di sini juga kumpulannya terdefinisi dengan jelas serta kita dapat menyebutkan anggota dari kumpulan tersebut. Contohnya Semarang, Surabaya, dan lain-lain. Lanjut ke kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Di sini terdapat 3 buah contoh yang bukan termasuk himpunan. Contoh pertama yaitu kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Di sini terdapat kata kota-kota besar. Kota-kota besar tidak dapat kita definisikan secara jelas. Besar bagi satu orang lain belum tentu sama dengan orang lain. Contohnya, Pontianak mungkin kita anggap sebagai kota besar, tapi bagi orang lain belum tentu Pontianak merupakan kota besar. Contoh kedua, kumpulan gunung-gunung yang tinggi di Indonesia. Di sini juga terdapat kata sifat tinggi yang tidak dapat kita definisikan secara jelas. Lanjut, kumpulan makanan lezat. Di sini juga terdapat kata lezat. Lezat merupakan kata sifat, di mana lezat bagi satu orang belum tentu lezat untuk semua orang lainnya. Selanjutnya yaitu topik penyajian himpunan. Untuk menyajikan suatu himpunan terdapat 3 cara. Cara pertama yaitu menyebutkan anggotanya. Cara kedua yaitu menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Cara ketiga yaitu notasi pembentuk himpunan. Selanjutnya yaitu contoh soal. Diketahui himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 8. Untuk menyelesaikan contoh soal ini, pertama-tama kita harus mengetahui dulu bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8, yaitu 3, 5, dan 7. Perintah dari soal tersebut yaitu, sajikan himpunan berikut dengan menggunakan 3 cara. Penyelesaian. Untuk cara pertama yaitu menggunakan cara menyebutkan anggota. Catatan, untuk cara pertama ini kita harus mengetahui cara penulisan himpunan. Cara penulisan himpunan yang pertama itu selalu menggunakan huruf kapital. Dan yang kedua, anggota-anggota dari himpunan selalu menggunakan kurung kurawal. Jadi di sini dapat ditulis A sama dengan kurung kurawal 3,5,7 tutup kurung kurawal. Atau dibaca A adalah himpunan yang anggotanya 3, 5, dan 7. Cara kedua yaitu menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 8. Cara ketiga yaitu notasi pembentuk himpunan. A adalah himpunan yang anggotanya X, sedemikian sehingga X lebih besar dari 1, X kurang dari 8, di mana X adalah bilangan ganjil. Selanjutnya kita akan membahas tentang himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dapat dinotasikan sebagai berikut.
Contoh himpunan kosong. Contoh yang pertama yaitu bilangan caca yang kurang dari 0. Kalian sudah tahu kalau bilangan caca itu dimulai dari 0, 1, dan seterusnya. Tidak ada bilangan caca yang kurang dari 0. Contoh kedua yaitu bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Tidak ada satupun bilangan ganjil yang dapat habis dibagi 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Himpunan semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga sebagai himpunan universal dan disimbolkan dengan U. Contoh, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A adalah himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 7. Di sini ada 5 alternatif penyelesaian himpunan semesta dari himpunan A. Yang pertama yaitu S sama dengan 1, 3, 5, 7. Yang kedua S bilangan ganjil. Yang ketiga S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang keempat S merupakan bilangan caca. Yang kelima yaitu S 10 bilangan asli pertama. Oke, baiklah, sampai di sini materi pada pembelajaran konsep himpunan. Semoga dapat bermanfaat dan kalian memahami dengan baik. Untuk selanjutnya, kalian kerjakan latihan yang tersedia pada video ini. Semangat mengerjakan!